hari ini kita akan membahas khusus untuk topik kesehatan ya, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Saya kira setiap kita membutuhkan informasi yang paling up to date tentang bagaimana kondisi kesehatan dunia hari-hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, karena kita akan perkenalkan profil pembicara yang sudah tidak asing lagi buat kita semua malam hari ini. Silakan ditampilkan profil pembicaranya. Seorang pengarang buku-buku kesehatan, seorang ahli di bidang makanan, seorang pendidik dalam hal kesehatan. Satu pembicara yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Yones Sunardi. Silakan Pak Yones. Oke, shalom semuanya. Bersyukur kepada Tuhan buat gereja dan perkenan dari Tuhan untuk boleh berbicara sesuatu yang baik. Ya, terima kasih. Salam hormat kalau ada teman-teman sejawat yang hadir atau mungkin yang akan menyaksikan kalau tayangan ini akan diulang. Ya, kita hari ini akan belajar sesuatu tentang What does the Bible say about COVID? Atau apa yang Alkitab katakan tentang COVID? Nanti tetap seperti biasanya, saya akan bicara dari sisi Alkitabiah dan ilmu pengetahuan. Ya, mengapa judulnya itu saya kasih judul spesifik apa kata Alkitab? Untuk tetap sehat di masa pandemi, kita harus tahu sebagai anak Tuhan, kesehatan kita, berkat kita, jaminan hidup kita bukan selama ada di bumi. Karena Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita ke surga, tetapi Dia janji. Janji apa coba? Janji selama di bumi, Dia bilang, aku ini Immanuel. Jadi kesembuhan itu bukan untuk di surga, tapi untuk di bumi. Ya, katakan sebelahmu, kita bisa sembuh. Gitu. Kenapa? Karena janji Immanuel. Lalu ekonomi kami dipulihkan, dia kaya jadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya, bukan di surga, di bumi. Jadi semua yang terhimbas ekonomimu, catat baik-baik, tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan anakmu. Mungkin omsetmu tampak tidak sebaik dulu, tetapi anakmu masih tumbuh tinggi sentimeternya. Bahkan kukumu masih tumbuh. Itu menunjukkan penyertaan Tuhan sempurna adanya. Hari ini kita akan belajar apa kata Alkitab. Kalau Alkitab bilang kita sembuh. Karena firman waktu disampaikan, disembuhkan umatnya. Saya senang dengan gereja ini karena belajar menjadi saluran berkat dan membicarakan kesehatan di dalam hadirat Tuhan. Maka Anda harus tahu, kita akan belajar banyak dan kita ditenangkan. Saya agak cepat, waktu saya cuma 40-45 menit, Anda bisa bertanya apapun, tapi tolong spesifik soal COVID dulu. Nanti baru ada tambahan yang lainnya ya. Saya akan mulai, kita pakai full slide. Anda akan lihat slide demi slide. Jadi kita akan belajar ini. Kita sudah sering dengar tentang Mazmur 91. Tapi saya akan bicara ekstrem dari awal. Semua yang berbicara ini, ada yang mengalami, ada yang tidak. Hari ini akan saya jelaskan, supaya Anda yang masih hidup dan mendengar hari ini, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Lagunya jelas. Kalau lagu lama zaman mami saya, kemurahanmu lebih dari hidup. Itu zamannya mami. Zaman sekarang, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Anda harus tahu itu ya. Jadi, ayo kita sekarang belajar. Untuk kita mengerti soal COVID-19, sebelum kita ngomong soal ilmu pengetahuan ya, kita bahas dulu. Anda baca di depan atas ada tulisan apa? Timeline of Fever. Jadi penyakit itu sudah ada. Ayat Alkitabnya Anda baca di paling bawah kanan. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi ini sudah ada. Lalu yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Nah, ini ya, penyakit menular. Itu sudah ada nggak ya kayak COVID ini? Ada, Mazmur sudah mencatat dengan baik. Penyakit ganas, kanker, berdarah-darah, sudah ada. Ini 1500 zamannya Musa, yang satu masa ini zamannya Yesus, 2020 zamannya kita. Yang terakhir penyakit mematikan. Nah, COVID ini termasuk tiga-tiganya. Menular,
lalu sangat ganas, lalu mematikan. Ayo kita bahas satu-satu ya. Lalu yang pertama akan saya bahas adalah penanganannya. Ya. Jadi penanganannya supaya Anda tahu. Penanganannya itu berbeda dari zaman Musa, zaman Yesus, dan zaman kita. Ya, ayo kita belajar ini supaya saudara tenang, karena saudara itu zaman 2020. Ya, kalau zamannya Musa sudah pasti begini. Kalau kamu mendengar, kalau kamu melakukan, kalau kamu begini, akulah Yehova Rafa. Jadi harus ada usaha. Harus ada usaha. Tapi zaman Yesus, sembuh dulu, baru jangan berbuat salah lagi. Anda harus belajar ini, karena hari ini, siapapun yang pernah salah, catat baik-baik, darah Yesus menyucikan saudara, sehingga Anda dibenarkan, bukan karena perbuatan, tapi karena kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini kita akan belajar ini, supaya saudara nggak pernah takut. Kalau saudara ketemu saya di klinik, berbeda. Kamu salah makan, kamu nggak bisa, sudah cuci darah, sudah macam-macam. Tetapi kalau ketemu Yesus, dia bilang, memang kamu sudah pernah salah, tapi aku akan menebus kamu. Dan kalau dokter, anak buah saya, maksudnya Tuhan Yesus bilang, kami ini urapan raja dari Tuhan ilmu kami. Kami ini seperti teknisi, kami belajar karburator rusak, radiator pecah. Tapi bukan kami penciptanya, tapi penciptanya pencipta mobil. Begitu pula waktu saya bilang, sorry paru-parumu sudah kena COVID. Kamu sudah terinfeksi. Tetapi kau harus bicara. Memang Pak, Anda sebagai dokter, sebagai ahli gizi bicara saya sakit. Tapi saya punya pengenal pencipta paru-paru. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Anda ingat itu pasti Anda tenang hatimu. Bayangkan, jantungmu. Saya pernah ngajarkan di sana. Jantungmu per detik itu 70 kali. Luduk, 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 luduk. Kalau deg-degan, takut, luduk, luduk 120. Nggak ada baterainya. Anda kepahitan, dia gerak. Anda sukacita, dia bergerak. Itu menunjukkan Immanuel, Tuhan masih ada dalam hidupmu. Mami saya pernah bicara begini. Dan, waktu saya punya masalah ya di pekerjaan, dan kalau kamu masih hidup, tidak untuk dipermalukan. Saya ulangi lagi ya, saudara. Kalau kamu masih hidup, nak, kami yakin Tuhan itu punya rencana sehingga kamu tidak akan pernah dipermalukan dalam hidup. Ketika Yosef sudah dibuang-buang dari sumur, dia masuk ke tempat orang lebih jahat lagi, Potifar. Selama dia masih hidup, apa yang dikerjakan tangannya dibikin berhasil. Hari ini kita belajar, hidup itu lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Hari ini kita belajar, hidup bukan karena pakai masker. Karena kita hidup oleh kemurahan Tuhan, maka tugas kita adalah mengerjakan hidup yang diberi oleh Tuhan. Jadi berbeda. Orang di sana pakai masker, berbeda dengan Anda. Karena yang diberkati itu tanganmu, bukan maskernya. Ketika Simpson ketemu orang Filistin, dia tanya begini, bagaimana cara ngalahkan? Tuhan bicara apa? Apa yang di sebelah kananmu? Ada rang keledai. Buat apa rang keledai? Tuhan bilang, yang hebat bukan senjatamu, tapi tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu? Apa yang kau pegang? Kemana kakimu melangkah? Itu jadi milikmu. Saudara, saya kasih tahu. Masker yang kau pegang, itu tidak terlalu hebat. Karena kami, orang kesehatan, pakai itu. Masih kena. Tetapi, saudara, ketika tanganmu diurapi Tuhan itu, terima Roh Kudus, kau kembali berkuasa. Hari ini kita akan belajar lebih dalam. Saya akan cepat lagi. Siap-siap ya, saudara. Saudara akan terima hikmat yang luar biasa, sehingga saudara tidak akan ketakutan lagi. Cara menanganinya beda. Anda lihat ya, ini hamba Tuhan Musa yang hebat itu. Kalau menangani penyakit begini. Perintahkan kepada orang Israel, semua orang yang sakit kusta. Kusta itu menular. Semua orang yang mengeluarkan lelehan darah, itu ganas, tumor. Semua orang yang mati, itu yang menyentuh orang mati, harus diusir, dikarantina. Itu cara Musa. Harus dijauhkan. Itu kita tiru sekarang. Ya, kami bisa niru itu. Tapi zaman Yesus, penyakit menular orang kusta disembuhkan. Praise the Lord.
Yang kedua, penyakit menular, melelehkan darah, di mana dokter sudah angkat tangan, disembuhkan. Bahkan Lazarus dibangkitkan. Catat baik-baik ini. Sebelum kita belajar medis, kita harus percaya dulu. Sembari mendengar firman Tuhan, penyakit COVID dicabut dalam hidupmu dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Ingat saudara, ingat sekali lagi. Penyakit menular. Ya, kalau Anda bisa lihat papan tulis ini, saya tulis ya. Penyakit menular, kusta. Menular yang pertama. Itu disembuhkan Yesus. Yang kedua, penyakit yang dokter angkat tangan. Sudah 12 tahun pendarahan, dokter angkat tangan. Disembuhkan, ketemu Yesus. Ganas ya. Yang ketiga, mematikan. COVID itu tiga-tiganya. COVID itu tiga-tiganya. Tapi semua kalah sama Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Pak, saya butuh bukti firman Tuhan supaya saya strong. Oke, kita akan belajar ini sebentar. 5 menit, 10 menit. Setelah itu kita akan belajar kedokterannya. Ya. Saya kangen sama saudara loh ya. Kalau bisa hadir itu, aduh, kapan-kapan Tuhan izinkan kita ke sana ya. Oke. Anda lihat ya. Fisik gejalanya. Ayo kita belajar gejala. Jarum sepeda motor untuk bensin, kalau dia turun, untuk menunjukkan kita habis bensin. Kami orang medis menentukan ciri-cirinya itu yang pertama fisiknya lemah, lalu batuk tapi nggak basah, nggak ada riaknya, lalu ada demam dan sesak napas. Paling gampang, tanda-tandanya adalah demam. Paling gampang ya, paling gampang demam. Saya akan tunjukkan dulu supaya saudara ngerti ya. Oke, udah lihat gambarnya ya. Sekarang next. Ayo kita lihat yuk. Demam takut Yesus apa enggak? Yesus bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ini mencatat begini ceritanya. Waktu itu ada seorang perwira yang nggak kenal agama. Lalu dia dengar-dengar Yesus. Kok ada yang bisa menyembuhkan ya? Namanya siapa? Yesus. Kita cari yuk. Maka pertemuan itu setelah mujizat kedua, kata kitab Yohanes ya, di kota Kana itu waktu Yesus kembali ke kota Kana lagi, didatengin. Tuhan, anakku mau mati. Lalu kata Yesus gini, kalau kamu nggak lihat tanda, kamu nggak percaya kamu ya, kamu pulang saja, anakmu tidak bisa mati. Singkat cerita, karena perjalanan jauh, dia pulang besoknya, karena sudah malam. Dia di kota itu, dia santai. Kenapa? Mungkin dia jalan-jalan, dia santai. Karena yang ngomong Yesus. Hari ini yang ngomong firman Tuhan, hatimu harusnya lebih santai, lebih tenang, karena Tuhan yang bicara. Nah, setelah itu perwira itu pulang besok. Di tengah perjalanan, dia ketemu sama orang-orang itu. Tuhan, mau kemana? Loh, kamu juga mau kemana? Saya mau cerita. Anakmu sembuh. Dia kaget. Demamnya anakku. Ya, jam berapa dia sembuh? Nah, ayat tadi berkata begitu. Jam 1 siang. Lalu dia ingat-ingat. Loh, itu kan waktu aku ketemu Yesus. Hari ini kalau kau catat baik-baik imanmu, dengarkan. Hari ini saya berbicara. Di dalam nama Yesus, COVID-19 tidak akan menyerang hidupmu dan keluargamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara ya. Saudara diberkati, kita akan masuk kedua. Bukti bahwa Yesus menang atas demam. Adapun ibu mertua Simon, demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka dia berdiri di samping perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Yang kedua, mama mertuanya Petrus. Dia bilang, Guru, mama mertuaku sakit, demam keras. Nah, itu persis demamnya COVID, karena mau mati. Lalu, kalau tidak mau mati, nggak mungkin itu Petrus itu ganggu Yesus. Yesus datang. Oh, demam.
Lalu dia berdiri dan menghardik. Kata-kata menghardik itu penting. Dia lakukan 2 kali aja di Alkitab. Yang pertama, dia menghardik badai. Waktu murid-muridnya diserang badai, dia hardik, badainya diem. Hari ini Petrus bilang demam, demamnya dihardik. Diam kamu, demamnya juga hilang. Kenapa demam dan badai takut Yesus? Karena mereka tahu siapa penciptanya. Saya kasih tahu saudara, mungkin COVID-19 tidak kenal kamu. Tapi COVID-19 kenal Yesus. Kalau kau panggil Yesus, COVID-19 tidak akan menyerang keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Gereja ini, gereja Injil, kerajaan. Kau mengagung-agungkan yang punya kerajaan Allah, namanya Yesus. Catat itu baik-baik. Gerejamu ini gereja yang diberkati. Dari awal saya tahu. Saya sudah dengar lama. Saya tahu, satu ketika saya akan mengajarkan supaya jemaat ini menjadi contoh perwakilan kerajaan surga di bumi. Di bumi terjadi di surga. Boleh beri tepuk tangan buat kemuliaan Allah, saudara ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang terakhir. Mungkin saudara itu ngomong begini ya, mungkin. Pak, itu kan Yesus, Pak. Ada nggak buktinya di Alkitab? Yang kurang lebih kira-kira nggak pernah ketemu Yesus selama hidup. Kayak saya ini Pak Kristen tapi tidak pernah ketemu Yesus. Bisa tidak punya kuasa? Saya kasih contoh ya. Ada lihat tanggalnya? Tadi caranya Musa, ini caranya Yesus tanggal 1. Sekarang dari tanggal 1 Masehi Yesus mati 33 tahun. Sampai 2020 ada nggak orang yang menyembuhkan demam tanpa pernah ketemu Yesus? Nah, saya kasih contoh ya. Setelah Yesus mati dan bangkit, naik ke surga, ada namanya Paulus. Dia tidak pernah ketemu. Dia kayak kita. Ya, kuku kita ya. Oke. Ketika itu ayah Publius, Kisah Rasul 28 ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena demam. Paulus masuk ke kamarnya, berdoa, serta menumpangkan tangan. Lalu, sembuh, saudara. Oke, praise the Lord. Ini terakhir. Saudara jangan keraskan hatimu. Kalian ada kuasa di tanganmu. Karena zaman Musa itu harus ini, harus ini, harus ini. Akulah Yehova Rafa. Tapi zaman Yesus sembuh. Karena Yesus sudah tanggung bilur-bilurnya. Maka saudara, kalau gerejamu ada ibadah, walaupun online, kau harus ikuti. Karena kau sedang berbicara dengan Yesus itu. Yang ketiga, kita sekarang adalah dibenarkan. Maka kita terima Roh Kudus. Kembali berkuasa. Ingat ya, dulu kita tidak ada kuasa. Pak Yo, ada yang makan buah kok mati. Ya, karena tanahnya sudah dikutuk. Adam berjerih payah. Mau ngambil nggak bisa. Termasuk saya keturunannya. Tapi yang terima Roh Kudus, kembali berkuasa. Tanganmu pegang buah yang dikutuk itu. Jadi diberkati. Karena apa yang hebat bukan buahnya. Ini saya ada contoh buah. Nanti akan saya jelaskan. Ini anggur ya. Ini anggur ya. Ini jeruk. Ini kita bisa ngerti isinya vitamin C. Ini resveratrol untuk sumbatan stroke. Tapi kenapa ada pengajar gizi makan anggur kok stroke? Karena tanahnya sudah dikutuk. Kecuali kau terima Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Dulu waktu penciptaan tidak dikatakan Yesus, tidak dikatakan Bapa, tapi Roh Allah melayang-layang di bumi. Siapakah dia? Roh Kudus. Maka penciptamu adalah Roh Kudus. Kalau kau kembali terima Roh Kudus, kau berkuasa atas taman-taman itu. Kau Taman Eden, berkuasa mengelolanya. Maka pegang jeruk, kalau kau punya Roh Kudus sama tidak, berbeda. Kalau kau terima Roh Kudus, maka kau mengakui siapa? Ayo coba nih. Jangan malu-maluin gembalamu yang ekstrem loh ya. Bu Tina itu Yesus banget. Saya kasih tahu ya. Kalau kamu terima Roh Kudus, ciri-cirinya satu. Mengakui Yesus Tuhan. Jadi kalau orang punya Roh Kudus, makan jeruk, tidak ingat Pak Yohanes. Makan jeruk, tidak ingat isinya vitamin C. Makan jeruk, ingat begini. Pencipta langit dan bumi. Kau pencipta jeruk. Kau adalah pencipta jantungku. Kalau kau punya Roh Kudus, kau makan jeruk. Belum jeruknya habis, jantungmu disembuhkan penciptamu. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara ya. Saya harapkan saudara diberkati. Itu firman terakhir yang saya bagikan. Kita akan mulai masuk langsung ke medis. Ingat, apapun yang saya sampaikan, jangan takut. Karena ini berbeda sama orang dunia. Anda belajar isi bensin karena punya mobil.
Teman-teman di pom bensin, pinter ngisi bensin, tidak punya mobil. Mereka berusaha pinter, tapi tidak punya mobilnya. Kita mungkin punya orang tua baik, punya mobil, tidak pinter ngisi bensin. Saudara mungkin tidak pinter seperti saya, tapi saudara punya Tuhan. Tetapi ingat, kenapa orang yang sayang sama anaknya suruh sekolah, supaya bisa nggak dapat duit aja, nggak dibohongin susternya, tapi pinter mengelolanya. Kenapa Adam disuruh menghafalkan nama-nama di buah? Padahal itu sudah diberikan. Saya kasih cerita agak unik ya. Nggak ada yang tahu bahwa Nuh bikin kapal itu kenapa? Setelah dia dapat janji diselamatkan. Jadi bikin perahu karena sudah pasti selamat. Jadi saudara pakai masker bukan supaya selamat karena keselamatanmu dari Yesus. Tapi karena sudah selamat, saudara ini beda loh. Buka toko bukan supaya rame. Karena pasti rame dalam nama Yesus. Maka saudara buka toko. Kenapa saudara ujian? Karena sudah bukan lulus, tapi punya masa depan yang baik, punya jodoh yang baik. Saudara, saya kasih tahu, kenapa kau bersyukur hari ini? Karena kau percaya anak-anakmu akan dipulihkan Tuhan. Kenapa kamu bersyukur? Kenapa kamu belajar olahraga sama saya? Saya ini hanya Mordekai. Kau punya gembala. Saya ini jawatan pengajar. Untuk memperlengkapi saudara dalam segala hal. Saya kasih tahu sesuatu. Elisa butuh Elia. Esther butuh Mordekai. Mungkin Anda sekarang dari ujung hidupmu butuh saya untuk mengajar. Tetapi kesembuhanmu bukan dari pengajaran saya. Karena kau takut akan Tuhan. Karena itu saudara, sorry ya. Saya kangen sama saudara. Tapi saya harus jelaskan di awal. Kesehatanmu bukan karena dengar saya. Karena engkau bercapek lelah meninggalkan sesuatu mendengar firman Tuhan ini. Terakhir kesaksian. Saya waktu menyampaikan Zoom, saya setiap hari Zoom, saudara. Waktu saya menyampaikan 4 penyakit yang membuat COVID lebih ganas, salah satunya cuci darah. Jadi saya ini nangis karena saya punya sahabat yang cuci darah. Lalu setelah selesai seminar, saya telepon dia. Saya kaget yang ngangkat dia. Saya pikir, harusnya dia mati. Karena COVID ini sudah dari Maret. Yang punya cuci darah pasti nggak tahan. Nanti dengarkan saya, saudara ya. Kalau saya ngomong penyakit ini, dan kau masih bisa mendengar hari ini, kau harus berteriak. Ini hanya karena kemurahan Tuhan. Yang maha terakhir. Banyak orang bilang orang tua itu gampang kena. Apakah Pak Yoris ngajar itu? Iya, kalau di sekuler. Tapi dalam hadirat Tuhan, teori saya tumbang. Karena Tuhan janji, sampai putih rambutmu, kamu dalam hadirat Tuhan. Saya akan ceritakan orang yang rambutnya putih, tapi menyelamatkan anak cucunya dari penyakit mematikan. Dari kondisi yang mematikan. Contoh, terakhir ya, setelah itu kita masuk, karena Roh Kudus sangat kuat, saya harus cerita ini. Dulu ada namanya Nuh. Dia dikasih tahu gini, kamu harus selamat. Nggak mau Tuhan. Loh, kenapa? Kalau aku selamat, nggak apa-apa, tapi anak cucuku hilang. Oke. Karena ada satu orang tua yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan, berbuah pada masa layunya. Kau tidak akan layu daun. Kalau ada orang tua-tua nanti ya mengikuti seminar ini dan percaya Tuhan melihat saudara, seisi rumahmu akan diselamatkan Tuhan. Bahkan Mazmur 91 bilang apa? Kalau 1000 itu rebah karena penyakit sampar COVID di sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak menimpa kamu. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena ayat 10 penyakit itu tidak didesain untuk kamu dan seisi rumahmu. Terakhir ya, terakhir ini. Yang ini janji terakhir sungguhan. Setelah itu medis ya. Saya mau nyanyi sedikit ya, walaupun suara saya pas, tapi ya memang pas. Kenapa kirimu ada COVID? Kok kamu tidak mati? Sadra Mesa Abednego itu Tuhan itu nggak tertarik memadamkan api. Tapi Tuhan tertarik membuat kamu nggak kebakar. Mungkin sekarang banyak pendeta bilang, minta COVID diangkat Tuhan. Tapi mungkin Tuhan lebih tertarik kamu kuat dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kau bilang, walaupun 1000 rebah, walaupun 10.000 kanan, itu tidak menimpa aku. Kalau ditanyain orang-orang, kenapa kamu yakin? Anda nyanyi ini aja. Karena sebelah kiri dan kananku, kiri kananku ada Tuhan.
Sekelilingku ada Tuhan. Tempat paling aman, bukan nggak ada COVID-nya. Tempat paling aman ketika ada Yesus di dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Sekali lagi saudara, urapi dengan Roh Kudus kami Tuhan. Ikuti saya satu lirik ini aja. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Di dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Nyanyikan itu terus, saudara. Karena yang hebat bukan waktu kamu baca itu. Tetapi ketika Yesus itu berada dalam hidupmu. Dan kau berkata-kata kembali dalam bahasa roh. Oke, sekarang kita masuk ke dokterannya. Saya harapkan saudara masih tidak bosan, saudara. Ya, kita masuk. Nah, saudara, ingat, musuhmu itu ini ya. Tuhan dulu pernah bicara, kuasailah hewan-hewan di laut. Ya, ini lupa ini jamur, Pak, parasit, bakteri, virus. Nah, saya kasih contohnya ya, saya kasih contoh ya. Tuhan dulu pernah bicara begini. Kuasailah yang bergerak di bawah air. Nah, ini Anda lihat ya. Ini ikan gurami di sungai. Yang ini kerapu di laut. Dulu orang mikir khotbah pertama kali ya, menguasai sesuatu yang bergerak di bumi ini apa maksudnya? Jadi pelatih fisik bukan. Nah, sekarang saya sekolah gizi tahu saya. Oh, isinya ini zat besi. Kalau menstruasi atau yang sudah menopause, paling bagus makan gurami. Tapi kalau butuh sendi-sendinya sembuh, butuh omega 3 di ikan laut. Tapi jangan ini ya, ini cuma boneka ini ya. Jadi lapar ya saudara. Nah. Tapi ternyata setelah saya sekolah lebih tinggi, Tuhan kasih hikmat lagi. Kamu kuasai, saya sudah menguasai Tuhan. Saya sudah hafal nih isinya B3 niacin, anti kram, anti kolesterol. Di sini ya ada namanya kobalamin B12, anti migrain. Tapi saudara Tuhan bilang belum, kuasai. Apa ya? Oh, setelah saya ngambil mikrobiologi pangan, saya baru tahu, oh ini dah Tuhan, kuasai patogen. Iya. Kalau saya bilang kuasai itu tidak kelihatan. Oh, pakai mikroskop akhirnya kita. Oh, ini ketemu. Ternyata dalam ikan ada bakteri salmonella. Terus Tuhan tambahin lagi, berkuasalah atas burung-burung. Oh, virus flu burung. Iya. Saya sampai begini, Tuhan, kau sudah tahu rencana-rencana ajaib ini. Semua dalam terkamu. Karena itu, saudara, kalau kau takut Tuhan seperti ini, itu adalah permulaan hikmat, saudara. Ingat, yang merubah kondisimu nggak bisa kena, itu iman. Karena iman, Nuh diselamatkan. Tetapi, karena hikmat, kau membuat perahunya. Tuhan itu bayangin ya, bikin perahunya, semeter ya, 2 meter ya, 3 meter ya. Loh, kok bisa sih Tuhan? Kan perahunya Raja Nimrod lebih gede. Yang bikin badai saya. Maka perahunya harus sesuai saya. Catat baik-baik hidupmu. Bayangkan kalau menantunya Nuh, zamannya PSBB dalam perahu, renang. Pak, kenapa? Jawabnya Nuh. Aku mau renang. Loh, mati nanti kamu. Ingat saudara, kalau kau sekarang masih di semi karantina, kau nggak bisa ibadah dengan bebas. Tapi Roh Kudus sudah bebas bergerak dalam hidupmu. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus ya. Jadi ngerti ya. Di ini musuh kita sekarang. Virus beda sama parasit. Parasit itu kalau makan mentah-mentah aja ya. Yang suka makan mentah-mentah itu pasti ada cacing pita. Ini cacing pita yang di kaki ya, titik. Jadi yang suka makan kakinya itu pasti ada ininya. Ada 18 jenis. Ini jamur, ini bakteri, ini virus. Oke ya, kita bahas virus. Nah, ini bentuknya. Ya, Anda lihat semua. Ini mumpung Anda bisa lihat ya. Belum tentu Anda bisa lihat lagi. Yang sebelah kiri atas, lihat kursor saya. Ini dalam mikroskop. Bentuknya benar-benar begini virus itu ya. T4, ini salah satu jenis T4, virus T4. Tapi corona beda dikit bentuknya ya. Tapi kurang lebih ini virusnya. Salah satu jenis virus seperti ini ya. Jadi benar-benar hidup dia itu. Nah, ini bonekanya, ini ilustrasi gambar, ini ilustrasi filmnya. Tapi bentuknya seperti ini.
Saudara, saya kasih tahu ya, ini tolong, saya sebagai Mordekai Anda jadi Esther, saya kasih tahu sesuatu ya. Binatang ini sungguh ada. Seperti Tuhan itu sungguh ada menyelamatkan saudara dari binatang ini. Binatang ini sungguh ada. Karena itu Tuhan bilang, waspadalah. Tapi kok nggak takut? Waspada itu bukan takut, tapi bijaksana, saudara. Saya kasih tahu dulu bentuknya nih, Anda biar tahu ini ada sungguhan, ada ini. Cuma jangan takut, ya. Tambah tahu, tambah senang. Kenapa? Berarti Yesus yang tidak kelihatan pun sungguh ada, saudara. Ya, oke. Penyebarannya dari angka 1, ya, hitung dalam hati ya. 1 dalam 1 detik jadi 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561. Waduh, saya sampai nggak terkejar hitungnya. Saya yang bisa ya, hitung aja coba. Oke, lagi ya, coba saya lagi ya. 1. Ayo. 3. Hitungnya coba, bisa enggak? Nututin enggak ini? Iya, kayak gini, saudara. Lihat nih. Jadi penyebarannya mengerikan, saudara. Supaya saudara nggak meremehkan ya, saya kasih ilmu ini. Cuma, sorry, sekali lagi, setinggi-tingginya langit masih ada, lebih tinggi kasih Yesus. Secepat-cepatnya serangan itu, tapi Tuhanku tidak pernah terlambat. Ada lagu luar biasa. 4 days is late, but not is late. 4 hari dia terlambat, tapi itu tidak terlambat bagi Yesus. Lazarus masih dibangkitkan. Secepat-cepatnya kematian dan virus itu, lebih cepat Yesusmu. Anda harus tahu ya. Coba kalau Anda nonton dengan 2 orang, katakan sebelahmu, demam takut Yesus. Itu penting dulu katakan itu. Supaya saudara tahu. Kalau engkau punya cucu kedengaran demam, pertama kali yang kau lihat, jangan. Loh, jangan. Waduh, jangan. Roh Allah itu, kalau ketemu gelap, waktu penciptaan, dia tidak bilang gini. Dikatakan bumi masih gelap, belum berbentuk. Dia tidak bilang begini. Loh, gelap. Enggak, loh, saudara. Dia pingin lihat terang. Yang dikatakan apa? Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Saudara lihat anakmu demam, lihat cucumu demam, yang dikatakan apa? Loh, demam. Loh, kayak Ayub nanti yang kau takutkan menimpa kamu. Takut anaknya mati, mati anaknya. Kau harus berkata-kata seperti Yesus. Seperti yang ingin didengar. Seperti yang ingin dilihat. Kalau anakmu demam, kau harus berbicara apa? Dalam nama Yesus, demam hilang. Yesus nggak pernah berubah. Dulu menyembuhkan mamanya Simon. Maka hari ini, cucuku demamnya hilang. Yang setuju katakan amin. Maka kalau ada oma-oma, opa-opa, rambutnya putih. Tapi dia punya kuasa. Punya kuasa. Karena orang yang masa putih rambutnya ini masih ikut Tuhan seperti ini. Kau sedang berkuasa. Ingat ya, oma-opa ini spesialis pesan untuk oma-opa. Kau tidak didesain Tuhan untuk melihat anakmu diberkati. Kamu dirancang Tuhan untuk melihat cucumu hidup melayani Tuhan. Kau akan panjang umur. Kau tidak akan mati cepat. Semakin tua, kau harus pasang baik-baik telingamu hari ini dengan firman Tuhan. Sorry, saya agak kasar dikit. Opa-oma yang saya hormati. Mami saya udah bilang, aku sekarang nggak lihat kamu, kamu sudah khotbah. Aku hidup untuk melihat cucuku melayani Tuhan. Setiap orang tua yang sekarang sedang mendengar, bukan cuma panjang umur kau dapat, tapi kau akan dikaya. Kau bisa menyekolahkan cucumu. Yang mengerti katakan amin. Kau harus percaya ini. Karena hidupmu bukan dari melihat, tapi percaya kepada Tuhan. Oke, Roh Kudus sangat kuat, saudara. Saya nggak bisa berhenti soal firman Tuhan. Oke, Anda lihat ini. Faktor resiko. Nah, yuk, jangan takut. Oh ya, sebentar. Lihat saya dulu, jangan takut. Ingat ya, belajar nyetir setelah punya mobil. Banyak orang badminton stroke. Kalau saudara enggak, badminton karena pasti enggak stroke. Ingat ya, jangan takut. Boleh dong kita ngomong gini. Nah, bensinnya jangan habis ya, nanti bisa mogok. Nah, boleh. Tapi papanya yang ngomong ini ngasih duit. Enggak mungkin ya. Oke, yang kita belajar. Faktor resiko ya. Oke, yang pertama enggak olahraga. Yang kedua, diet yang buruk.
Maaf ya, ini Bu Tina, saya tidak membesar-besarkan Anda. Saya bangga loh. Hari ini saya lihat, ya toh, beliau ini tidak tahu. Beliau itu tidak tahu saya hadir tadi. Makan pepaya. Waduh, istimewa. Ini my sister ya. Waduh, sampai tadi istri saya bilang, loh, itu loh, ada Bu Tina, Pak. Salam dari istri saya ya, Bu Tina ya. Nggak apa-apa, saya nyapa dulu. Saya kangen banget sama jemaat-jemaat juga, kangen banget. Nggak ada itu seminar, ya itu sampai berjam-jam itu ya. Hanya di ini aja ya. Oke, kita lihat dulu. Faktor resiko ini saya cerita biar nggak deg-degan dulu ya. Makanannya pepaya ini. Tidur tidak berkualitas. Nah, saudara, sorry ya. Kata-kata tidur tidak dari saya, tidak dari kedokteran. Dikenalkan Alkitab dari awal. Adam harus tidur, baru ada seorang Hawa. Maksudnya apa? Ketika Anda tidur, ada pemulihan, ada penciptaan sel-sel baru. Tuhan kasih kata sandi rahasia. Dibikinnya Adam tertidurnya. Oke? Dengarkan saya. Bukankah Tuhan bisa menciptakan selama Adam nggak ada? Dia ciptakan burung sebelum Adam. Kenapa untuk menciptakan manusia? Adam harus tidur. Khusus manusia dirancang, dirundingkan. Marilah. Roh Allah waktu menciptakan burung, tidak pernah tanya, marilah. Nah, ada, saudara. Jadi, tapi khusus Anda harus dirundingkan. Ada desain khusus. Ada imunitas yang dititipkan untuk menghadapi. Tapi ingat, waktu dia bilang kuasai virus, dia ngomong apa? Makanlah buah dalam taman ini. Karena itu kita harus punya hikmat. Buah ini ada fitokimia, ditaruh pencipta untuk kuat kuasa menguasai virus-virus itu. Kita akan bicara buah banyak hari ini. Oke, yang kedua, harus tidur ya. Penyakit bawaan. Jangan takut, saya tulis dulu ya. Pertama, darah tinggi. Yang darah tinggi jangan takut, cuma harus waspada. Ya, 1. 2, diabetes. Saya ulangi lagi firmannya, kalau kau diabetes tapi kau masih mendengar, Tuhan masih kasih kemurahan. Ingat, supaya kau merawat tubuhmu baik suci ini ya. Jangan takut tapi. Jangan takut. Ya. 3, ya, yang mengalami sedang stroke. Ya. 4, jantung. Yang terakhir ginjal. Ya, nanti akan saya jelaskan dikit-dikit. Oke, masuk ya, jangan takut. Jadi harus waspada. Lalu stres berlebihan. Lalu mengabaikan protokol. Saudara tahu nggak sih, ternyata stres membatalkan diet Anda? Tahu nggak sih, stres itu membatalkan olahraga? Tahu nggak sih, stres membatalkan tidurmu? Tuhan yang bisa menyembuhkan, Tuhan suka ngomong begini. Jangan kamu khawatir. Nah, ada apa ini ya? Ternyata waktu kita stres keluar kortisol. Waktu kortisol keluar, daya tahan tubuh hilang. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang berbicara, jangan khawatir. Kalau kamu semuanya, saudara-saudaraku percaya kepada Tuhan penyembuh, kok tidak boleh khawatir. Hanya itu aja teorinya ya. Nanti lebih jelasnya biar Ibu Gembala yang menjelaskan. Ya, sekarang kita masuk. Anda lihat semuanya. Tuhan sudah kasih ini. Ini nggak usah terlalu berat-berat dilihat ya. Pokoknya begini. Imunitas itu ada 2. Sebelah kiri Anda itu pasukan pertama ya, di air liur, di hidung ya, macam-macam itu ya. Yang ini pasukan elitnya. Jadi Tuhan sudah kasih jenderalnya. Semuanya itu disebut leukosit sel darah putih. Ya, nih Anda lihat ini aja dulu biar Anda itu senang ya. Imunitas itu apa, Pak Yo? Ya ini imunitas. Anda lihat ya. 1 detik leukosit, pasukan tadi namanya leukosit ya, kurang lebih ya, imun, itu 1.600 keping.
Manusia bisa bikin jantung buatan, tapi bikin leukosit nggak bisa. Dia butuh apa? Donor. Karena dalam darah ada hak kehidupan, hak paten surga. Kalau ada masalah dengan darahmu, minta pencipta darah menyembuhkan engkau. Darah Yesus yang bisa. Tapi jangan berbuat salah lagi ya. Per detik 1.600, 1.600, 1.600, 1.600. Kita sudah seminar hampir 25 menit loh, ini 30 menit. Ayo, berapa coba hitungnya? Leukosit untuk menyembuhkan. Diciptakan Tuhan per detik. Secara medis mengakui. Tidak ada yang menciptakan. Di dalam tubuh keluar. 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 Berarti apa sih? Kalau per detik Tuhan menciptakan sel darah putih membunuh penyakit, maksudnya surga mau bicara sama saudara. Per detik Tuhan mau bicara begini. Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit. Rumah sakit mengakui pencipta kita menciptakan imun per detik. Pak, kok saya nggak punya imun, Pak? Nah, ini ceritanya. Anda ini punya blender, nunggu. Kok nggak ada jusnya ya? Loh, nggak dimasukin buahnya. Karena itu Tuhan penyembuhmu bilang sama Petrus, Petrus, nggak boleh telat makan. 5.000 orang ini harus makan sekarang. Tuhan yang bisa meredakan badai, tidak pernah bicara sama 5.000 orang. Kenyang, tidak pernah. Dia menciptakan 5.000 roti. Supaya Anda tidak telat makan. Karena kalau Anda telat makan sedikit, imunmu turun drastis. Ayo kita masuk ya. Masuk lagi. Kita langsung masuk di protokol. Nah ini cara kerjanya. Anda lihat yang di atas. Yang putih ini sel darah putih leukosit. Yang hijau-hijau ini virusnya. Bakteri. Coba Anda lihat tuh, dahsyatnya Tuhan kita itu. Ayo coba Anda lihat tuh. Luar biasanya Tuhan kita itu. Jadi yang hijau-hijau itu penjahatnya ya. Yang hijau-hijau itu penjahatnya, virusnya, bakteri. Yang putih-putih itu namanya leukosit itu. Apapun dimakan yang nggak jelas, bakteri dimakan sama makrofag. Anda lihat dulu, biar Anda puas. Dalam tubuhmu ada banyak malaikat perang yang dititipkan Tuhan. Nah, nanti yang diajarkan Pak Yo itu apa sih? Sel darah putih itu makanannya apa, Pak? Nah, itu. Kayak ada orang tanya, Pak Yo saya jemur. Boleh nggak? Lu ngapain? Dan nanti tanyakan, Pak Yo boleh jemur nggak? Apalagi bersepeda, ya ampun. Nanti saya jelaskan ya. Olahraga apa yang lebih memicu infeksi? Karena itu banyak pemain sepak bola di luar negeri hebat-hebat kena semua. Sepedaan, anak-anak Tuhan, sepedaan. Ya ampun. Nah, tanya sama saya, Pak, sepedaan itu bagus nggak? Ya. Pak, jemur itu boleh nggak? Pak, vitamin ini apa yang harus dibeli? Gitu ya. Oke. Udah puas ya ini ya. Ini malaikat putih yang menolong saudara. Oke, apa yang Anda harus tahu tentang imunitas? Yang pertama, ada pelengkapnya. Kedua, ada yang menciptakannya, membangun. Cuci tangan itu bukan menciptakan imunitas, catat itu baik-baik. Cuci tangan itu memperlengkapi dari luar, sehingga apa yang Anda makan itu terjamin. Kedua, pakai masker bukan menciptakan imunitas, tetapi melengkapi imunitas Anda. Ketiga, jaga jarak tidak menciptakan imunitas, tapi melengkapi saudara. Catat itu baik-baik. Kenapa Anda harus pakai masker? Seperti Anda tanya, Pak Yo, setelah saya isi bensin kok nggak jalan? Rodanya bocor. Roda bukan menghidupkan mesin, tapi membuat mesin yang nyala bisa berjalan. Mencuci tangan tidak menciptakan imunitas, tetapi membuat imunitas Anda bekerja maksimal. Yang mengerti hikmat Tuhan katakan amin. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau Anda makan sehat nggak mau cuci tangan aneh gitu. Ya, oke kita belajar lagi ya. Saya pelan-pelan ya. Membangun imunitas ada 4 sementara ini. Yang pertama pasti makan sehat, nanti saya jelaskan. Yang kedua tidur, itu wajib hukumnya. Karena pasien untuk membedakan rawat inap dan rawat jalan hanya ini aja. Yang ketiga, olahraga itu mengaktifkan sel darah putih. Makan itu bahan bakunya
Tidur itu waktu menciptakannya, olahraga itu mengaktifkannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara nggak boleh bilang gini ya, Pak saya mau olahraga nggak mau jaga makan. Pak saya jaga makan nggak mau olahraga. Seperti begini nih, kalau ilmunya gereja ya. Pak saya mau hormat orang tua nggak mau perpuluhan. Wah umurmu panjang tapi melarat kamu, orang miskin kamu. Pak saya mau perpuluhan tapi nggak mau hormat orang tua. Loh tambah suge kaya tapi besok mati. Ngerti ya? Jadi yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Oke. Pak, tapi saya, nah tanyakan nanti. Ya. Yang terakhir, jangan stres. Karena stres membatalkan semuanya. Oke, Anda lihat sekarang. Saya minta tambahan waktu ya, 5 menit, 10 menit. Karena ini sayang kalau Anda nggak dapat. Ini materi saya bagikan supaya Anda diberkati. Jadi penularannya memang lewat itu ya. Paling gampang selain tangan. Jadi Anda lihat dulu nih. Dan Anda yakin nih kalau Anda bicara itu kayak begini. Oke ya. Sudah tahu ya penularannya itu lewat bicara. Yang pertama, kenapa kita harus cuci tangan? Karena Anda lihat tangan Anda. Ya, itu tangan itu ya. Tangan itu kelihatannya bersih begini ya. Ini namanya cawan Petri. Kalau kita kuliah, kita ada namanya cawan Petri itu ya. Untuk mengkultur. Kayak seperti sekarang vaksin ini dari Sinovac dari Cina ya. Sama universitas apa itu lagi meneliti itu. Namanya di cawan Petri, dikembangkan. Nah, tangan kita ini kalau buat ujian itu ya, pegang gitu yang dibersihkan, ditempelin. Terus dikasih sesuatu, bentuknya kayak tadi itu. Jadi Anda harus tahu bentuknya itu nyata ya. Nah, itu ya. Ini tangannya ini persis nih. Tangan yang bersih ini ternyata isinya kayak begitu itu. Nah, kalau nontonnya sekarang sama orang lain, katakan sebelahmu ya, ayo cuci tangan. Itu ya. Itu. Lupa kok ada yang cuci tangan, Pak. Itu loh, Pak, jaga prosedur, Pak. Kok kena, Pak? Ingat. Ingat. Kamu beda. Waktu kamu cuci tangan, tanganmu diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ingat loh ya. Bukan dari Pak Yo, bukan dari medis. Tapi karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Apa yang kau kerjakan dibikin berhasil. Pakai masker, kamu sama orang lain beda. Karena kamu berkuasa. Tanganmu yang hebat diurapi Tuhan. Dulu ya, ini sharing sedikit mami saya itu ya, kalau dulu anak saya nangis, stres, itu saya stres. Padahal saya ini orang pinter ya, ngobati kanker, ngobati jantung. Tapi kalau anak saya nangis, saya stres. Omanya datang, mama saya datang, cuma ngangkat anak saya, Sean, lalu bilang gini, ya tak pernah gagal. Saya pikir gini, ini ya mama saya tidak sekolah medis, gendong anak saya, demamnya hilang. Jadi oma opa dengarkan saya sekali lagi. Tanganmu diurapi Tuhan. Anakmu akan melihat Tuhan omanya dahsyat. Ya, saya harapkan saudara dapatkan pesan ini supaya hidupmu dipermuliakan. Kau dicintai Tuhan dan dicintai manusia. Dan Yesus akan diagungkan dalam hidup kita ya. Oke, lanjut ya. Anda lihat, masker ada 4. Anda lihat. Jadi yang bersepeda harus pakai masker seperti saya, yang sebelah kiri. Wajib hukumnya. Kalau pergi-pergi, yang masker ini tahannya 4 jam. Catat itu baik-baik. Tapi kalau basah, kena ludah, atau kena makanan, ganti. Yang kain ini, Anda lihat sebelah kanan saya, atau sebelah kanan Anda. Yang kain ini hanya bisa 2 jam. Jadi kalau pakai masker kain yang model-model macam-macam, bawa 4, 3 kalau keluar. Berjaga-jaga tetap lebih baik. Yang ini fashion, nggak usah. Saya bahas yang medis. Yang ini olahraga. Oke, Anda lihat ya, saya kasih ilustrasi. Ya, saya kasih ilustrasi. Ini saya kasih ilustrasi. Nah, ini Anda lihat ilustrasinya ya, ilustrasi aja ya. Yang kanan
Ini orang Semarang semua ini ya. Yang kanan ini STM, sehat, nggak pakai masker, tanpa masker. Yang ini sehat, pakai masker. Yang ini, wanita ini OTG, tanpa masker. Yang ini OTG, pakai masker. Yang ini tanpa masker, yang ini pakai masker. Ya, ini akan saya gabungkan. Ingat ya, ini hanya ilustrasi ya. Tapi Anda akan diberkati dengan ini. Ya. Ada yang tanya, "Duh Pak, kok kenapa yang lakinya yang sehat, yang ya kan yang laki-laki ini kuku saya." Jadi saya bikin lakon ya. Oke. Kalau yang perempuan ini OTG tanpa masker, Anda lihat baik-baik ya, ini nggak akan saya ulang. Lalu yang sehat juga nggak pakai masker, saya ulangi lagi ya, OTG nggak pakai masker, sehat nggak pakai masker, resikonya berapa? 90%. Catat baik-baik ya, baik-baik. Kita ulang yang lain. Bagaimana kalau OTG nggak pakai masker, Anda pakai masker? Resikonya turun. Jadi berapa? 30%. Saudara, kok nggak bisa merubah orang lain? Kalau orang lain menyakiti dirimu, kok nggak bisa? Tapi kau bisa bikin dirimu lebih kuat. Anak Tuhan harus jadi contoh. Biar orang lain melihat, yang ini beda. Anak Tuhan ini protokol. Gereja ini luar biasa, taat. Biar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kalian. Kalian nggak bisa mikir yang lainnya lagi stres. Bilangnya gini, wah, sama-sama mati ya, mending mati kena, bisa makan enak, keluar. Loh, jangan. Kamu beda, karena masa depanmu jelas. Anak cucumu pasti diberkati, kau pasti panjang umur. Yang setuju katakan amin. Ayo tolong saudara, gerejamu ini gereja berhikmat. Gereja yang diurapi Tuhan. Dibangun oleh seorang tokoh yang diberkati. Sekarang keluarganya diberkati semua, saya percaya. Saya percaya itu. Ya, oke, ayo kita tuliskan lagi. Sekarang dicoba lagi. Yang sakit ini pakai masker, yang sehat coba nggak pakai masker. Jadinya apa? Tetap kecil. Jadi, maksudnya apa ini Pak Yu? Yang sakit pakai masker, kalau kita nggak pakai masker, tetap kecil. Maksudnya apa? Yuk kita GR yuk. Apa sih GR? Orang Surabaya bilang, yuk merasa kita aja yuk, yang kena yuk. Jadi ketika ponakan saya melahirkan, ya, saya nggak mau datang. Bukan saya nggak ada kuasa, bukan. Saya nggak mau jadi batu sandungan. Oh Pak Yo bisa. Kenapa saya nggak bisa? Jangan. No itu berkuasa karena dicintai Tuhan. Anaknya enggak loh. Yang disayang itu orang kuno. Tapi No nggak kasih contoh begini. Nak, ayo nak, mumpung punya Tuhan, nak, renang-renang yuk nak. Enggak. Hai kok anak-anak Tuhan yang diberkati. Kasih contoh anak cucumu. Omaku punya Tuhan dan orangnya taat. Kalau kau mengerti apa yang saya bicarakan, Roh Kudus bicarakan. Nanti anak cucumu bilang gini, nggak hebat di khotbah ya, nggak hebat di gereja ya. Sehari-harinya, Yesus itu dicintai Tuhan, dicintai manusia. Biarlah pemerintah menyayangi engkau, Tuhan menyayangi engkau. Yang mengerti katakan amin. Terakhir. Jadi ingat ya, kalau kamu sayang sama gembalamu, pakai masker kalau ketemu gembalamu. Kalau kamu sayang terhadap cucumu, temui cucumu. Itu wajib. Saya punya gereja, saudara. Saya kalau ketemu gembala saya, ya ampun, saudara, kemana anaknya melahirkan, saya tidak mau datang. Saya sayang sekali, saya mendoakan, nggak tidur sampean. Tapi Anda harus tahu yang saya bicarakan ya. Bagaimana kalau OTG pakai masker, lalu kita pakai masker? Anda lihat ya, siap-siap ya. 1%. Praise the Lord. Tapi banyak yang pakai masker kena. Kenapa? Karena tidak diberkati Tuhan. Kalau Anda pakai masker, itu Tuhan akan lihat apa? Bukan maskernya, bukan rahang keledai yang membunuh Filistin, tapi tangannya Simpson. Ingat ya, baik-baik. Ini mungkin Anda nggak pernah dengar, tapi Roh Kudus bilang, ajarkan ke JKI ini. Tangan-tangan mereka akan aku urapi. Yang setuju katakan amin. Ketika kau pakai masker, kau akan berhasil hidupmu. Tidak ada COVID yang menyentuh kamu, bukan karena masker, karena kiri kananmu ada Tuhan. Oke ya.
Oke, terakhir. Anda sekarang habis ini siapkan pertanyaan. Anda lihat gambar ini penting sekali. Gambar ini penting sekali. Sebelah kanan itu orang nggak pakai, kalau pakai masker, maka darahnya bersih. Kalau nggak pakai masker, ini penelitian ya, jangan dijadikan acuan. Cuma ini Anda harus tahu ini ya. Tolong dimengerti ya. Oke, jaga jarak, hebat ya. Anda lihat ini, sebelah kiri nggak jaga jarak. Sebelah kanan jaga jarak. Anda lihat ya, virusnya yang tumbuh yang mana? Kalau merah itu tumbuh. Anda lihat tuh. Mengerti ya? Jadi bagaimanapun jaga jarak tetap lebih baik. Ya, oke. Saya bersyukur loh dengan gereja ini ya. Pasti ya kangen saya toh, saya juga kangen. Tapi Elisum, saya tahu kalian punya kuasa Tuhan. Tapi saya sebagai medis ya, saya menghormati gereja Anda. Anda punya hikmat dari Tuhan. Ya, boleh beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Ini penting sekali. Ya, ya ini penting sekali. Bagi saya penting sekali. Anda bukan hanya orang yang menunjukkan punya kuasa, tapi orang yang berhikmat. Mana no, kalau kamu punya Tuhan kok bikin batra? Punya Tuhan kok bikin batra? Mungkin Anda dihina. Mungkin ada jemaatmu yang nggak ngerti. Pindah-pindah ke sana, merasa gerejamu nggak ada urapan. Jangan didengarkan. Gimana ini Ibu, ini punya kuasa apa enggak sih? Kok takut? Saya kasih tahu, no, nggak pernah panas hatinya. Karena dia mengasihi anak menantunya. Kalau gembalamu mengasihi saudara dengan cara ini, saya kasih tahu, saudara. Nggak gampang ini. Mengambil kebijaksanaan ini nggak gampang loh. Tapi dia dikeraskan hatinya. Dia coba pelan-pelan dengan jaga jarak dan protokol. Jemaat-jemaat, kau harus cuci tangan, menunjukkan kau punya Tuhan. Ya, ingat itu baik-baik. Maaf, saya harus bicarakan ini belak-belakan supaya semua jemaat mengerti. Ya, supaya jemaat mengerti kuasa Tuhan itu nyata. Karena apa yang dikerjakan tanganmu? Mata pertanyaannya satu sih, apa yang sudah dikerjakan? Ini buku-buku saya, ya. Ini buku-buku saya. Anda cari aja, sudah masuk di toko-toko buku Semarang. Yang kiri itu jus ya. Ini pola makannya. Nanti aja ditanya jawab, ya. Oke, nanti pasti ditanyakan, Pak, makanannya bagaimana? Oke, waktunya juga udah, silakan ya, saudara moderator. Terima kasih buat Ibu Tina dan semua staf ya. Tuhan memberkati saudara. Terserah mau tanya atau mau apa terserah ya, silakan. Ya, oke. Thank you Pak Yones Sunadi. Untuk pesan-pesannya, kita langsung masuk ke tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan baik berhubungan dengan apa yang tadi dijelaskan atau bisa ditanya dulu. Cuman tadi Pak Yones juga sudah pesan bahwa yang berhubungan dengan COVID akan didahulukan. Tapi silakan boleh langsungkan pertanyaan Anda melalui fitur chat. Oke, pertanyaan yang pertama Pak, ini dari orang luar biasa nih ya. Pertanyaannya kayak gini, terakhir di Holy Stadium, Pak Yo mengajarkan 5 makanan yang bisa mencegah COVID. Itu sampai disebutin nanas, pare, bawang. Terus kurang 2 lagi itu apa Pak? Sebenarnya ada 29. Cuma kan yang saya ajarkan yang gampang dicari. Jadi ya nanas itu the best. Ya, nanas itu the best. Ya, bawang putih the best. Kalau pare itu melemahkan, tapi 2 yang gampang juga ini. Ada 29 ya. Jadi kalau saya ngajar biasanya maaf, saya percaya apa yang di sekitarmu itu Tuhan desain untuk kamu. Jadi kalau saya ngajar yang lain, takutnya nanti yang dengar dari Papua bingung, dari Malaysia mungkin nanti akan mendengar juga bingung. Jadi saya jelaskan yang biasanya buah dan sayur yang ada di semua tempat. Nah, ini bisa ini ya, sebentar. Saya carikan ini buahnya banyak nih. Ada nggak di sini? Oh, sayurnya belum diambilin. Sayur.
Oh, ini sebenarnya. Nah, ini soalnya saya barusan datang. Ini saya barusan pesen ini. Datang semua. Ini yang paling jos. Ini. Kelihatan enggak ya? Wortel. Sebenarnya akan saya jelaskan nanti pakai slide, tapi tidak apa-apa ini daripada yang tanya nanti. Harus dengar dulu. Waduh. Satunya enggak ada. Satunya biar Bu Tina yang jelaskan aja. Soalnya satunya itu pepaya. Jadi tambah wortel sama tambah pepaya itu aja, brother. Ya. Tapi kalau mau jos, tomat. Ya, tomat bisa. Udah itu aja. Oke. Tomat, pepaya, wortel ya. Ya, itu paling gampang ya. Soalnya kalau kayak begini nih, misalnya Ya. nih, kiwi ini, ya. Nanti beberapa daerah sulit. Nanti manggis, Pak, nggak musim, Pak. Sulit. Yang saya omongkan pasti semua musim ada. Di daerah manapun ada. Oke ya. Oke, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Sorry, saya ini pakai ini soalnya. Ya. Pertanyaan yang kedua, Pak Yub, ini lucu nih pertanyaannya. Pak Yub, mengapa orang gila jarang sakit ya? Apa orang gila pakai resep Tuhan tertawa terus, hati yang gembira dan hebat? Itu Pak pertanyaannya Pak. Oke, saya jawab dari dua sisi ya. Yang sisi pertama dari Tuhan dulu aja, firman Tuhan sama medis. Tuhan tuh selalu tanya begini loh, apa yang ada padamu? Saya agak ngomong agak ekstrim ya, dengarkan. Yang diberkati Tuhan dengarkan, ini agak gak enak ini. Saya itu paling bingung kalau ada orang punya pabrik, pilih pelayanan itu nyalami tamu. Paling bingung saya itu. Saya ini orang pinter, jadi ngajarinya nggak boleh nyalami tamu. Bagi yang pinter saya itu. Maksudnya apa sih Pak yang ngomong ini? Apa yang ada padamu? Karena Tuhan akan sesuaikan. Nah kalau kamu ini ya makan makanan jatuh, nggak usah orang gila Pak, orang yang di pinggir-pinggir jalan, makanannya jatuh, diambil lagi, nggak apa-apa. Karena nggak ada pilihan hidupmu ini. Karena Tuhan itu fair, adil, apa yang ada padamu. Baru diberkati. Apa yang ada padamu? Roti, diberkati. Apa yang ada padamu? Air, cucian kaki, jadi anggur. Mungkin kalau Tuhan hari itu ada anggur yang baik, didoakan lebih baik. Tapi apa yang ada padamu disesuaikan, sehingga setiap orang tidak bisa menuntut orang lain terjadi dalam mujizat yang sama. Itu yang pertama. Sorry ya, yang punya Mercy, dengarkan saya. Kalau pancimu, teflonmu sudah rusak, kamu pakai, kanker mengintip. Karena kau bisa beli panci. Jadi catat ini baik-baik, teman-teman. Kalau kau bisa beli masker 50.000 satu kotak, kau pakai 2 kali, hati-hati kamu. Ada yang nggak pakai masker, karena untuk hidup aja nggak punya. Itu sorry ya, saya bahasa firman Tuhan. Yang kedua, tadi sudah dijawab. Orang kalau tertawa, itu keluar endorfin. Endorfin mengaktifkan sel darah putih. Karena orang gila, diludahin tertawa. Dibentak tertawa. Mami saya dulu bro, pernah bilangin saya begini bro. Han, kamu sabar. Dola kayak orang gendeng nih. Kayak orang gila aku. Ya memang. Kalau enggak kayak orang gila, wah, orang gila itu target cari-cari Yesus kok. Maksudnya apa sih? Karena apa? Karena baru kamu bisa seperti Yesus kamu. Menter, orang Jawa bilang, ditegar gitu ya. Itu saja sih. Mungkin tidak memuaskan ya bro. Tetapi saran saya, nggak usah jadi gila supaya sehat ya. Nggak usah jadi gila supaya sehat. Oke, itu aja sih. Orang gila lebih bahagia ya Pak ya. Oke. Ini karena udah terlanjur pertanyaan ini nggak ada hubungannya sama COVID, harusnya saya fair lah. Saya baca pertanyaan. Nggak apa-apa, masuk aja. Semua dijawab aja. Kalau asam urat selain daun salam apa ya Pak? Oke. Yang pertama, penyakit ini ada 2 bro. Yang harus dibahas. Yang pertama itu ini, saya selalu menjawab dari 2 sisi. Karena biasanya teman-teman nggak puas. Oh, obatnya aja Pak. Oh, nggak bisa. Ini, Anda harus lihat 2 ini ya. Yang ini yang dihindari. Nanti ini untuk semua obat ini. Dihindari.
lalu yang dikonsumsi. Yang dihindarin supaya penyakitmu nggak tambah parah. Yang ini untuk mengobati, mengurangi maksudnya. Kalau kamu itu hanya belajar mengurangi sakitnya, lalu makannya lebih banyak daripada yang mengobati, nggak balance. Contoh ini, larinya 20 menit, makannya 3 piring, bro. Ya, karena itu yang saya ajarkan selalu 2 ya. Apapun nanti siap-siap penyakit apapun yang dihindarin dan yang dimakan. Pertama daun salam. Kenapa sih Pak Yo kok selalu daun salam? Karena gampang. Pak Yo kalau ngajar di Malaysia apa? Sulit daun salam. Apalagi di Arab kemarin ya, di Arab Saudi. What is the daun salam? Dia bingung. Ada yang katanya kayak lip-lip apa itu, tapi beda. Saudara tahu, saya di Philadelphia, di New York, saya ngajarnya ngomong apa? Melon. Karena melon juga obat terbaik untuk asam urat. 3 apa? Sirsat. Sirsat juga terbaik. Ya, tapi kalau daun salam itu kan nggak pakai mikir. Biasanya kan orang tanya itu, bro, kepinginnya apa? Murah, kuat puasanya. Kan gitu ya. Jadi ya daun salam aja, Rp1.000 itu ya. Malah bisa ngambil punya tetangga ya, lebih gampang lagi. Oke, yang dihindarin apa? Kacang lebih dari segenggam. Lalu kalau segenggam aja nggak apa-apa ya. Kalau lebih 1 toples lebih parah. Lalu kaldu. Jadi asam urat tidak boleh konsumsi kaldu banyak. Itu sih dari saya. Silakan, Bro. Ya. Oke. Ya ini pertanyaannya kembali berhubungan dengan COVID, Pak. Pak Yo, benarkah katanya COVID mematikan jika ada penyakit bawaan, misalnya jantung, paru, atau diabetes? Nah, tadi sudah saya tulis ya. Itu, Pak. Tadi kan sudah saya tulis itu. Darah tinggi, diabetes, lalu ginjal, jantung, dan stroke. Iya jawabannya. Tapi ingat ya, di balik teorinya ya, brother, semua jemaat Tuhan yang saya cintai, di balik teorinya ya, kalau Anda sekarang sudah punya penyakit itu dan masih hidup, ayo tolong lebih berharap sama Tuhan dan berusaha hidup sehat. Itu aja sih dari saya, brother. Ya. Terus ada pertanyaan lanjutannya, Pak. Tapi jika tidak ada penyakit bawaan, berarti tidak mematikan, benarkah? Tidak, begini ini konsepnya. Itu namanya jebakan Batman, pertanyaannya. Saya jawab aja ya. Saya jawab dengan jawaban Superman. Ya. COVID, penyakit bawaan. Ini parkirnya di alveoli. Mana itu Pak Yo? Paru-paru. Tempatnya ngambil, buang. Pertukarannya di mana? Tandon. Mana tandonnya? Paru-paru. Lalu jantungmu bermasalah. Jantung ini pompa airnya. Ya, jadi Pak, bagaimana kalau saya punya jantung? Begini loh konsepnya. Infeksinya itu menjalar ke jantung. Itu konsepnya. Pak, kalau saya tidak punya jantung, Pak. Sorry ya, saya ngomong kasar dikit ya. Sorry ya, maaf ya. Ya matinya karena paru-parunya yang rusak. Kan begitu ini konsepnya ini. Loh Pak, kalau tambah cuci darah, jawabannya apa? Sempurna. Tapi kalau punya Yesus tadi, sekali lagi saya balik ya. Kalau masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan dikerjakan keselamatannya, kata Paulus. Jangan takut. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Sorry ya saudara, saya campur firman Tuhan. Saya izin sama Ibu Gembala ya, saya campur firman Tuhan. Supaya apa? Tanpa firman Tuhan kita ini jadi lemah nanti. Takut hidupnya kita ya. Sorry ya, jadi mungkin nggak memuaskan saudara, tapi saya campur supaya kita berbeda. Berkumpul-kumpul ini karena percaya keselamatan Tuhan itu. Oke, dari itu aja bro. Ya, penting. Ya. Jadi nggak boleh diabaikan ya. Oke. Saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh begini. Pak Yo,
Selamat itu karena pakai helm ya? Iya. Duh, kalau ngebut nggak apa-apa? Duh, iya jangan, kan begitu ini. Kalau melanggar lampu merah? Ya jangan. Pak, saya nggak pakai helm, tapi saya nggak ngebut, Pak. Oh ya, sama aja, ditabrak, kamu mati nanti. Sama aja. Paham ya, Bro ya? Paham ya? Ini ilustrasi ya, tapi saya harapkan yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Oke. Ya, siap. Selanjutnya, Pak. Katanya nge-gym resiko tinggi penularan COVID. Jadi mending nge-gym apa enggak? Saya nge-gym. Saya kasih tahu tidak ada penularan COVID di gym. Penularannya di aerobik. Catat baik-baik. Jadi kalau nge-gym sama lirik-lirik sana sini, ya itu kena COVID itu. Ya, nggak tahu COVID rambut panjang atau COVID sungguhan saya nggak tahu. Tapi intinya begini, dengarkan saya dulu supaya nggak stres ya. Oke, ini harus dibahas ini. Kalau gitu lihat slide aja deh. Jawabannya ini sudah masuk ke slide saya nih. Oke, saya tambahin materi sedikit boleh ya, Bro ya? Karena materinya dari sini. Lanjut, Pak. Saya izin ya, Gembala ya. Jadi gini, makanan itu ada 3, Saudara. Ini pernah saya ajarkan di tempat Anda. Mungkin dulu ngantuk, sekarang lupa. Nah, sekarang saya belajar lagi ya. Pertama, protein. Ya, kedua, karbohidrat. Ketiga itu buah dan sayur. Sekarang lihat saya dulu sebentar. Ini rahasianya ngobati pasien COVID soalnya. Jadi kalau saudara makan ini, saudara tidak perlu kena COVID. Kan begitu ya? Oke ya, sebentar ya. Ayo kita belajar sebentar aja. Supaya saudara nanti. Ini agak bulat dikit. Kemarin saya ngajar perusahaan yang minta judul sulit. Namanya DNA COVID gitu. Nah, kan pernah dengar ya, DNA itu apa ya? Pernah dengar ya? Ternyata DNA itu adalah deoksiribonukleat acid. Waduh, tambah bingung Pak Yu. Maksudnya apa ya? DNA itu isinya 3. Menyandi instruksi gen untuk fungsi pertumbuhan dan gerak. Baik manusia atau virus, itu artinya. Jadi begini loh. Bentuknya apa Pak Yu? Ada 3. Siap-siap kaget ya. Yang pertama, DNA yang kita bahas-bahas itu loh DNA nih. Wah, gitu ya. Tahu apa artinya? Asam nukleat yang pertama. Anggap aja ngerti saudara ya. Asam nukleat. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, protein. Ini membentuk manusia, membentuk COVID-19. Jadi, DNA itu karbohidrat sama protein itu. Karena itu pola makan yang baik dan benar pernah saya ajarkan, tapi nggak pakai ilmu bahasa gini. Saya bilang apa? Jangan makan, tadi loh Ibu Gembala sudah pamer sama saya. Saya masih ingat Pak Yo, jangan makan nasi sama bakmi. Saudara saya kasih tahu ya, kalau ada diet yang mengatakan jangan pakai karbohidrat, jelas ngawur. Karena DNA Anda itu isinya karbohidrat. Tahu ya saudara ya? Jadi tolong dibahas. Jadi mau nggak mau harus makan apa? Protein. Jadi kami kalau ngobati pasien COVID, protein harus masuk. Apa Pak proteinnya Pak? Terserah. Ini Anda lihat, saya punya mainan. Sudah datang semua. Ini Pak, cumi-cumi Pak. Nah, kelihatan ya? Kok cumi-cumi? Bukan cumi-cumi yang ini ya. Nah, ini ya. Kelihatan semua ya. Kelihatan semua. Lalu ini daging. Anda lihat saya dulu. Daging. Daging. Kelihatan ya? Daging. Lalu telur. Telur ya, telur. Ditanyakan saya ya Pak ya. Yang bagus itu telur kuning atau telur putihnya? Nanti aja. Yang pasti bukan kulitnya ya. Oke. Lalu ikan. Nah, ya, ikan ya, terserah. Nah, protein ini harus ada di setiap makan. Dari tempe sampai tahu, sampai telur, sampai ayam, daging. Baru karbohidrat. Oke, sekarang saya masuk materi olahraga yang ditanyakan. Karena itu harus dibahas dulu makanan baru. Oke, ini lihat semua ya. Kurang lebih aja sebelum masuk olahraga. Sayuran hijau wajib ya, Bro. Jangan ditanyakan lagi nanti ya, Bapak Ibu semua dengarkan saya. Sayuran hijau wajib hukumnya. Tubuhmu butuh klorofil.
tubuhmu butuh klorofil. Yang kedua, ini tadi yang saya bicarakan, bro, semua ya, semua teman-teman. Wortel dan tomat, warna oranye dan merah. Lalu keluarga jeruk-jerukan, ya, jeruk-jerukan. Pokoknya apapun kecuali yang sakit mah, hindarin yang hijau. Terus karbohidrat, terserah mau makan nasi merah, nasi putih, nasi hitam, terserah lah. Yang penting lauknya yang sehat, ya. Oke, sekarang olahraga yang ditanyakan. Nah, ini Anda lihat ya. Semua konsentrasi agak sulit ini. Anda lihat. Yang merah ini faktor resiko. Rendah, tengah-tengah, tinggi. Saya ulangi lagi ya. Rendah resikonya, rata-rata resikonya, dan tinggi. Ini olahraga yang hijau. Nggak pernah olahraga, jarang-jarang. Atau olahraga seminggu 3 kali, 4 kali. Atau artinya olahraga fitness, yang ini kardio. Anda lihat sebelah kanan, hack, badminton, berlari, sepeda, resikonya tinggi naik. Anda lihat baik-baik itu. Jadi namanya kurva J. Ya, kurva J. Nah, sekarang untuk mengerti moderat itu apa sih? Nah, ini saya kasih contohnya ya. Saya kasih contohnya. Ini Anda lihat aja ya. Nanti kan di YouTube ada nih. Ini hari Senin. Waktu ngangkat, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Gitu aja, 20 kali. Setelah itu istirahat diulang 4 kali. Selesai hari Senin. Sama nyanyi aja. Satu lagu habis, sehat Anda. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini Selasa. Sama ya. Ini Rebu. Ada hitungannya. Ya. Pak, kalau saya begini-begini nggak dihitung bagaimana? Heart rate-mu naik, dihitung gampang kena infeksi. Tapi kalau ada hitungannya, istirahat. Nggak sampai tinggi, moderat, daya tahan tubuhmu malah naik. Fitness itu, nggak bisa begini fitness itu. Anda lihat ya. Udah, 10 kali ditaruh. Nggak ada gini sampai 200 itu. Nggak ada itu. Intensitas itu ketika di atas 15 detik. Lihat nih. Nggak sampai, 10 detik sudah berhenti. Jadi fitness itu aman. Yang berbahaya itu, karena itu istri saya nggak boleh aerobik. Kalau aerobik pun cari kelas yang sepi dan yang tidak, saya bilang, kalau sudah deg-degan, berhenti aja. Nah, sepeda, main badminton itu bahaya, bro, begini. Kalau misalnya nih, Bro Budi sama saya nih, main badminton. Bro Budi ini sudah menang, angkanya 13. Saya masih 2. Tapi jantungnya Bro Budi ini sudah deg gitu di atas heart rate. Kira-kira taruhannya 1 M. Bro Budi mau berhenti enggak? Enggak rela. Karena itu apa? Di mana hartamu di situ hatimu, Bro. Kamu main terus, putus, Bro. Resikonya tinggi. Yang kena infeksi pasti yang gowes. Kenapa? Malu, Bro. Berhenti. Enggak kuat kamu, malu, Bro. Nah, ternyata aerobik, lari, itu kelemahannya satu. Dia itu kan membesarkan paru-paru untuk menghisap udara yang baik. Pertanyaan saya, dijawab ya. Kira-kira Anda gowesnya di mana? Di Jalan Pemuda atau di taman? Kalau Anda di Jalan Pemuda, belakangnya asap kendaraan, paru-parumu sedang mengembang, maka yang kau hisap apa coba? Ya, knalpot, bro. Jadi paham ya, saudara ya? Kalau mau sepedaan, jusnya apa? Tanyakan saya. Nanti ya, ada jusnya supaya Anda nggak terserang. Ya, oke, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi kali ya, sebelum waktunya habis ini sebentar. Apa nih? Nanti tidak apa-apa, saya kasih bonus berjemur ya, tentang berjemur ya. Ya, ini mungkin ini cukup ini ya. Pak, saya punya riwayat bronkitis, ispa, dan pneumonia. Gaya hidup apa yang harus saya lakukan supaya nggak terkena COVID?
Oke, paru-paru ya. Jadi begini, saya tadi nggak membahas soal paru-paru ya, karena nanti ada baca sendiri di Mazmur ya. Itu penyakit paru-paru itu dalam wewenang Tuhan. Jadi sudah ada yang sekarang dari dulu itu ada. Itu Daud pernah cerita. Cuma intinya satu, saudara. Saudara tetap harus panggil Yesus, berdoa. Penyakit paru-paru agak berat secara medis ya. Karena kita bukan pencipta paru-paru. Saya kasih aja makanannya aja ya, catat ya. Ini buat teman kita itu ya. Oke. Ini yang tanya ikut hadir ya, Bro ya? Ikut ya? Chat, Pak, jadi pasti hadir orangnya. Oke, saya minta maaf ya. Saya punya kebiasaan kalau yang saya secara medis menurut saya mengerikan, seperti di seminar waktu lalu, Ibu Gembala saya minta izin, urapan Roh Kudus sangat kuat, semua berdoa untuk sahabat kita ini. Tuhan Yesus, aku berdoa dulu, semua dalam hadirat Tuhan, biarlah semua orang melihat, mengerti saudara kami ini, aku tidak kenal, tetapi kalau dia hadir hari ini, aku percaya Tuhan akan menyembuhkan paru-parumu, dan kau akan menjadi saksi dimanapun bahwa Tuhan Yesus penyembuhmu. Kau akan hidup panjang, kau akan memuliakan Tuhan, dan kau akan melayani di gereja ini, tertanam di gereja ini, supaya kau tahu, bukan dari gereja ini, tapi dari Yesus yang kau temui di gereja ini. Terima kasih, dalam nama Yesus, kamu akan sehat. Dalam nama Yesus, paru-paru akan baru, bukan sembuh, baru, karena dia pencipta paru-paru. Terima kasih Tuhan, yang percaya saudara kita ini sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang saya jelaskan kedokterannya. Ya, ini yang dimakan ya. Susu. Nah, susu apa, Pak? Susu sapi. Jangan susu kedelai loh ya. Susu sapi. Nah, susu sapinya Pak yang apa? Terserah ya. Jadi saudara pergi aja ke supermarket, cari susu low fat gitu ya. Tapi yang fresh milk ya, ingat ya, bukan high calcium yang saya ajarkan buat tidur, bukan ya, fresh milk. Kalau di Semarang misalnya ada tempat pemerahan sapi yang bisa didatangi langsung asli, ya nggak usah meres sendiri loh, ya nggak usah diperes sendiri, beli aja tapi yang asli. Itu kalau Anda minum itu paru-parumu bersih. Itu yang pertama. Nanti kapan-kapan saya ajari nutrisinya Abraham ya. Itu ada mata kuliahnya khusus. Saya pengajar nutrisi dan Alkitab. Abraham itu suka minum susu ya. Oke, sekarang kedua. Nanas. Ketiga, apel. Keempat, jeruk. Yang kelima ya, sayuran hijau apapun itu. Jadi ini urutan aja. Pak, kalau saya ganti yogurt boleh. Nanas tengahnya jangan lupa di jus seperti yang saya ajarkan. Apel tengahnya dibuang. Kalau nanas tengahnya diambil, apel tengahnya dibuang. Jeruk kulitnya nggak usah. Sayuran hijau dimasak apapun boleh. Jadi 5 ini nutrisi paru-paru. Jangan makan jeroan, ya, jangan makan. Itu aja deh, pasti bisa sih. Itu aja kok. Terus ingat ya, prosedur protokolnya dilakukan sedemikian rupa dan berharap Yesus. Itu aja. Sekarang sudah habis ya bro, pertanyaannya? Satu pertanyaan lagi Pak, mungkin ditanyakan beberapa orang nih tentang ini Pak. Benarkah bahwa senyawa yang terkandung dalam minyak kayu putih dapat mencegah atau menghambat infeksi COVID? Terus ada juga gimana dengan makanan-makanan kayak kelapa muda, jeruk nipis, garam, dan madu, katanya ramuan itu bisa menyembuhkan COVID. Terus saya dengar juga ada pil kina itu bisa menyembuhkan, tuh gimana Pak ya? Itu ada pertanyaan terakhir Pak. Ya ampun Tuhan, ya enggak apa-apa saya jawab ya. Jadi begini loh bro, ramuan-ramuan itu ya, itu jamu itu kan di Semarang terkenal, pabriknya di sana. Ya Anda nggak usah cari rempah-rempah ya. Dulu kan ada orang ngomong rempah-rempah sampai harganya jahe naik, harganya kunyit naik.
Apakah itu salah? Tidak, tapi nggak benar. Rempah-rempah itu, jadi gini, daya tahan gini ya, ilmunya banyak. Tapi yang dari imunitas saja, itu dia punya namanya senjata menghasilkan antibodi. Pernah dengar antibodi ya? Jadi imunitas dan antibodi itu beda. Banyak orang nggak ngerti. Gini loh, imunitas ini pabrik menghasilkan dua. Sel darah putih yang saya bahas tadi, dia punya sepupu, jenderal lebih sakti namanya antibodi. Nah, gitu ya. Dan antibodi ini ada 5, Tuhan kasih spesifik. Yang pertama IG, ya ini nulisnya ini, biar Anda ngerti ya. Biar ngerti. Kenapa Anda disuruh tes COVID itu tes IgG? Gini loh, manusia itu menghasilkan kalau benar makannya itu yang pertama IG. Ini bukan Instagram loh ya. Imunoglobulin. Pertama A. Nah, ini jahe ini untuk masuk angin ya, untuk lambung gitu ya. Ada E. Ada ya, ini ada yang M ini. Nah, ya. Ada IgG. Nah, kalau nggak salah ini D atau apa ya, saya lupa yang ini. Nah, yang virus yang ini. Iya, yang ini bukan. Yang ini jamur. Yang ini untuk bayi, gitu ya. Jadi intinya begini. Semua itu nggak salah. Jadi kalau Anda makan yang tadi-tadi itu ya, kayak ini. Pak, gimana Pak kolesterol itu Pak ya? Jeruk nipis dikasih. Yalah, itu kan barang-barang bagus semua. Kenapa enggak dari dulu diminum gitu? Jeruknya bagus, madunya bagus gitu ya. Jadi saudara ini, apalagi kalau punya pasien gini, kamu ya Ci, minum ini ya Ci, minum jus ini ya. Tanyanya lucu apa? Sampai kapan saya minum? Dulu. Yang bagus-bagus ditanyakan sampai kapan. Tapi kalau tanya beli permen, beli bakso, enggak pernah tanya gini, sampai kapan Pak saya boleh beli nasi goreng babat ini? Yang tersinggung katakan amin. sorry, saya bergurau ya, supaya menutupnya dengan enak. Oke, saudara, gini intinya. Intinya begini. Itu semua oke, tapi bukan mengobati COVID. Obati COVID tadi itu gaya hidupnya yang dirubah. Karena tubuh Anda punya imunitas. Cuma yang saya sebutkan tadi, protein, itu bahan bakunya sel darah putih, bahan bakunya antibodi. Anda lucu ya, minum jeruk tapi nggak ada antibodinya. Jeruk itu tukang. Daging ayam itu bahan bakunya. Batu bata sama tukang penting mana, bro? Coba. Ada tukang, nggak ada batu batanya. Ada batu bata, nggak ada tukangnya. Jadi harus punya dua-duanya. Makan yang tadi, jangan lupa protein. Begitu ya, kurang lebih ya, bro. Jawabannya begitu. Saya harapkan saudara mengerti. Saya akan kasih jawaban dengan namanya berjemur. Setelah itu kita tutup ya. Berjemur. Berjemur. Nanti kapan-kapan kita seminar lagi, saya kasih usul aja ya. Tetap jantung sehat di tengah ini ya, pandemi. Karena sorry ya, ternyata pasien kita yang meninggal karena COVID itu masih kalah jauh daripada yang darah tinggi dan serangan jantung ya. Jadi saudara ini kadang-kadang takut COVID, lupa ini. Sebenarnya serangan jantung lebih tinggi ya. Jadi tetap jantung sehat di tengah pandemi. Nanti kita akan bahas itu berikutnya. Ini Anda lihat saya nih, penting. Matahari. Ya, matahari ya ini. Ini matahari, lalu Anda berjemur ya. Anda berjemur ya. Anda berjemur. Ya, ini Anda lah ya, kurang lebih ya. Oke, ya. Ini Anda berjemur. Anda pikir Anda ini yang dijemur ini manusianya ya? Nah, itu kesalahan fatal ya. Jadi yang dijemur ini bukan manusianya. Ada oven. Saya beli oven, saya pencet. Tit, tit, tit. Loh, kok nggak ada rotinya ya? Nggak dimasukin tepung. Jadi ingat ya, microwave oven tidak bikin roti, tapi mengaktifkan yang Anda masukkan. Matahari itu tidak menyinari manusia. Matahari menyinari apa yang dimakan manusia.
Jadi kalau Anda nggak makan sesuatu yang penting lalu Anda berjemur, itu namanya kejemur. Nah, sekarang lihat nih. Matahari waktu nyiram. Anda pernah dengar fotosintesis nggak ya? Pernah dengar fotosintesis? Matahari menyinari daun atau menyinari klorofil? Klorofil. Ternyata klorofil di dalam daun. Jadi Anda jangan berjemur kalau tidak minum jus tomat. Anda jangan berjemur kalau tidak makan ikan. Nah, sekarang Anda lihat nih. Di kulit kita ya, itu ada namanya dehidrokolesterol, 7. Itu daya serap matahari. Lalu menyinari apa yang Anda makan, kalsiferol. Kalsiferol ditaruh di hati. Seminggu pun demikian baru ditaruh di ginjal. Prosesnya dari jemur masih 2 minggu, 3 mingguan. Baru untuk imun. Ada lagi pertanyaan begini, jemur itu yang kena mananya, bro? Tangannya, atau pipinya, atau badannya? Sekarang saya mau tanya ya, kalau bikin oven, dimasukkan seluruhnya ke oven atau separuh di luar? Berarti jawabannya harus telanjang dong, bro, kalau berjemur. Baru kena semua. Nah, ini pertanyaan Batman juga ya, jebakan Batman juga. Jadi, bro, jangan takut berjemur. Sorry tidak memuaskan. Yang pertama, pencipta matahari mengasihi kamu. Catat itu baik-baik. Yang kedua, Anda berjemur dari mobil ke parkir, biarkan aja sebagai sensor. Yang penting yang Anda makan bahan bakunya ada. Karena itu saya nggak mentingin berjemur, tapi makan sehatnya. Yang ketiga, kita bahas, Pak saya nekat berjemur, saya mau makan sehat, berjemur. Silakan, saya kasih tahu jamnya ya. Pak, saya udah makan sehat, saya tetap mau berjemur, Pak. Oke. Jam 7 sampai jam 10. Ini namanya Indonesia bagian timur. Kalau jam 9 sampai jam 12, itu Bali. Indonesia ini agak sulit karena ada 3 ya. Sekarang jam 1 sampai jam 3 itu Semarang. Kira-kira Anda mau berjemur jam berapa? Jadi jamnya Jawa Tengah itu jam 12 baru aktif, jam 1 sampai jam 3. Nah, ya terus tidak kerja, izin, Pak, saya jemur. Nanti nih ada doa, saya tidak bisa doa, Bu Tina, saya berjemur. Jadi ya, saya kasih tahu ya saudara, saudara jangan mikir berjemur, tapi yang dimakan benar. Yang lebih benar lagi melibatkan pencipta kita. Semoga semua diberkati Tuhan. Bu Tina, saya minta izin mendoakan, boleh? Berdoa boleh ya? Oke. Semua taruh tanganmu di dadamu, saya akan berdoa khusus. Tuhan Yesus, aku berdoa, bersyukur buat semua saudaraku, buat semua gembala di tempat ini, semua staf pendeta dan pekerja. Aku memintakan kemurahan Tuhan. Aku memintakan kemurahan Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Aku percaya mujizat. Aku masih percaya Roh Kudus bekerja. Aku masih percaya bilur-Mu Yesus. Aku berdoa untuk masing-masing. Semua siapapun tidak terluputkan. Ketika orang-orang ini mencari Tuhan. Seisi rumahnya dalam nama Yesus dibebaskan dari COVID-19. Dalam nama Yesus kelainan jantungmu diperbaiki Tuhan. Tidak ada tumor kanker. Dalam nama Yesus. Tuhan bilang ada beberapa orang yang sakit punggung. Malam ini Tuhan bilang akan disembuhkan Tuhan. Tuhan juga bilang ada 3-4 orang yang hadir ini sakit pencernaan. Dalam nama Yesus kau disembuhkan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, ada yang punya saudara sakit kanker, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Roh Kudus, aku percaya mujizat, aku berdoa khusus buat gembala, buat kekasih kami ini Ibu Tina. Tuhan, biarlah berkat kemurahan, umur panjang, turun atas engkau. Biarlah engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kau melihat cucumu melayani Tuhan. Keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Biar engkau mengerti Tuhan yang kau cari itu
Tidak di mana-mana. Dia sedang ada di hatimu. Terima kasih Tuhan, berkati dia. Kesehatan, kesembuhan prima, organ baru pencernaannya sembuh total. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Biarlah kami dipertemukan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya dibebaskan dari COVID-19. Dalam nama Yesus katakan, amin. Terima kasih semuanya. Saya terima pesan yang bagus. Perintah yang satu dilakukan dan perintah yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan memang berkata Dia ada di dalam kita. Tapi pada waktu pemerintah mengatakan ada protokoler kesehatan, tolong jangan diabaikan. Ayo kita ikuti karena untuk kebaikan kita sendiri, ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang hidup ada di dalam kami. Bahkan kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kami. Tapi kami mendengar pada malam hari ini untuk kami tidak mengabaikan akan yang lainnya. Semua prosedur protokoler kesehatan biar kami juga lakukan. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini tidak ada satu orang pun yang mengalami ketakutan dengan COVID ini. Semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin kerajaan Allah dalam hidup kami makin kuat. Dan kami boleh melakukan semua protokol kesehatan, maka kami akan bisa menjadi berkat lebih panjang lagi selama di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup semua kami yang ikut seminar dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa untuk Pak Yohanes Sunardi, Tuhan Kau memberkati akan keluarganya. Berikan perlindungan dan anugerah-Mu lebih lagi dalam hidupnya. Dia sudah menjadi berkat buat banyak orang. Dan sekarang kami mintakan berkat yang terbaik turun di dalam hidup keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sisa malam hari ini kami bawa dalam tangan-Mu. Kami mau menikmati tidur yang Tuhan sediakan. Kami menikmati tidur di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kami pada waktu tidur pun Tuhan bisa berbicara lebih banyak kepada kami. Lewat mimpi, lewat kata-kata yang Roh Kudus munculkan dalam hidup kami. Kami mau makin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena ini masa di mana kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami tidak bisa mengandalkan apapun juga, kami hanya bisa mengandalkan akan Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di Zoom ini Tuhan untuk mendengarkan akan penjelasan akan firman Tuhan yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengertian yang baru Kau masukkan dalam hidup kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana dengan zaman yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Sisa malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua pergumulan kami Tuhan, Engkau yang tahu, dan kami mau melihat jemaat JK Injil Kerajaan adalah jemaat yang menjadi pemenang-pemenang di dalam masa ini. Mereka tidak dikalahkan oleh apapun juga, pergumulan mereka tidak akan kalah, melainkan mereka akan menjadi pemenang. Karena janji Tuhan adalah kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, ajari kami percaya lebih lagi kepadamu, ajari kami berpegang lebih lagi kepadamu Tuhan. Karena Engkau katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya Tuhan, baik kesehatan maupun kelimpahan yang kami butuhkan, semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.